Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa Zoom. Terima kasih kepada Ibu yang sudah bergabung bersama kami kelas PAI 24 K2. Baiklah, saya selaku moderator hari ini, saya memperkenalkan diri dulu. Memperkenalkan diri dulu saya. Nama saya Musrifatun. Asal sekolah dari SD Negeri 010 Tanjung Pinang Timur. Baik, mungkin selanjutnya saya serahkan kepada satu-satu ya, Bu. Ya, satu-satu aja. Oke, silakan kepada Ibu Surya. Perkenalkan Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Surya Budia dari SD 10 Tanjung Pinang Timur, Bu. Terima kasih. Selanjutnya, Oke, terima kasih. Selanjutnya kami minta Ibu Gemeliati, Bu Meli. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu memperkenalkan diri. Saya Ibu Gemeliati, asal sekolah dari SLB Negeri 1 Tanjung Pinang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Zainal. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya tempat tugas SD 13 Batam, Semendiau, mengajar itu agama Islam. Sekian, terima kasih. Lanjut, Bu. Iya. Selanjutnya Ibu Desi, silakan Bu. Izin Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Rahma Rizky, berasal dari Tanjung Pinang, mengajar di SD 005 Tanjung Pinang, mengajar pendidikan agama Islam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Bapak As'ad, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, perkenalkan nama saya Muhammad As'ad dari Batam, Kepulauan Riau. Kemudian bertugas di sekolah SMP IT Ulil Albab Batam. Dan kemudian sudah mengajar sekitar 11 tahun. Terima kasih, itu saja. Aslinya dari Tembilahan, Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selanjutnya Ibu Yuni, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Yuni Eka Fitri, berasal dari Tanjung Pinang, mengajar di SD 010 Tanjung Pinang Barat. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bapak Johana, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. Bu dosen, nama kami Johana Sahuri, berasal dari Tulungagung, Jawa Timur. Kami bertugas di SDN 11 Tanjung Pinang Timur, sudah mengajar selama 5 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selanjutnya Ibu Nursita, silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. saya Nursita Husaini, asal dari Tanjung Pinang, sekarang mengabdi di SD Negeri 9 Tanjung Pinang juga, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kami minta Ibu Nurul. Silakan Bu. Ibu Nurul, suaranya nggak keluar Bu. Trouble ya.
kita lanjut ya Bu ya. Ibu Laila, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Miro dari Sidoarjo. Sekarang saya mengabdi di SMP 1 Tanjung Pinang selama 5 tahun. Terima kasih. Oke. Selanjutnya kami minta Bapak Syakir untuk memperkenalkan diri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ketua sama Bu dosen. Perkenalkan nama saya Ahmad Syakir. Saya asli orang Bugis, besar di Palembang, lahir di Jambi, dan sekarang tinggal di Tanjung Pinang dan bertugas di SDIT Al-Madinah Tanjung Pinang, Bu. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Selanjutnya kami minta Bapak Asrul. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, memperkenalkan diri, nama Ana Asrul Aryansah Pasari Bu. Asal Ana dari Medan, kemudian mengajar di SMP IT Imam Syafi'i Batam, dan sudah mengabdi dari 2016, sekitar 9 tahun. Syukron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami minta Pak Hazlan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dosen, saya memperkenalkan diri. Nama saya Hazlan Syah, ya, asal dari Batam Bu, dan bertugas di Batam alhamdulillah di SD 019 Sagulung. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu Sylvia, silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu dosen, nama saya Sylvia Nurdania. Saat ini mengabdi di SMP Islam Lukman Al-Hakim 02 di Batam. Saya sekian Bu Ketua. Iya. Selanjutnya Ibu Siwi. Silakan Bu Siwi memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siwi Aniati Bu, mengajar di SDIT Tunas Cendekia Batam, mengajar dari tahun 2018 Bun. Asli dari Solo, Jawa Tengah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami minta Bapak Ansori, Pak. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Ansori. Saya asal dari Tanjung Pinang dan saya bertugas di SMP Negeri 3 Tanjung Pinang dari tahun 2017, sekitar 7 tahun saya sudah mengabdi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Neneng, silakan Bu memperkenalkan diri. Izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Neneng Komalasari, asal dari Pasir Pengerayan, Rokan Hulu. Saya bertugas di SD 004 Tanjung Pinang Barat, Bu. Saya mengajar lebih kurang sudah 6 tahun. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Silakan. Selanjutnya Ibu Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal daerah saya Jambi, saya bertugas mengajar di SMP 34 Batam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang terakhir lagi Bu Nurul, sudah bisa suaranya Bu Nurul? Iya, halo, Assalamualaikum. Bisa dengar suara saya, Bu? Bisa, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah, asal dari Batam.
mengajar di SD 013 Sagulung Batam, mengampu pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih ada Pak Gema ya. Pak Gema, silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gema Wahyu Hidayat. Saya asal dari Batam, mengajar di SD Negeri 002 Bukit Kota Batam. Saya mengampu mata pelajaran pendidikan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terakhir Ibu Masna, silakan Bu. Izin Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Raja Mas Nayawati, saya bertugas di SD 004 Tanjung Pinang Barat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sudah perkenalan semua. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu dosen, Ibu Iin Kandedes. Kepada Ibu kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Ketua sudah menghantarkan perkenalan pada pagi hari ini. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita semua pada pagi hari ini di tengah aktivitas padat Bapak Ibu, ada yang mengajar, ada yang sambil ngasuh anak, mungkin ada yang di perjalanan, di rumah dan di manapun kita bisa diberi kesempatan untuk mengikuti Zoom meeting dalam rangka pendalaman materi moderasi beragama. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, tadi Bapak Ibu sudah mengenalkan diri, saya juga ingin mengenalkan diri. Sambil saya share screen ya. Jadi ini sudah muncul ya, moderasi beragama. Saya sengaja menampilkan sertifikat ini karena memang modul moderasi beragama ini baru, seingat saya mungkin baru tahun ini diberlakukan untuk mahasiswa PPG karena sebelumnya eh, saya belum menemukan atau belum ditugaskan untuk mengampu modul moderasi beragama. Biasanya saya ditugaskan oleh Kaprodi dan Sekprodi PPG untuk modul SKI ya. Karena memang modul moderasi beragama ini kurang lebih baru baru periode ini ya diberlakukan gitu. Nah, untuk moderasi beragama sendiri itu kan diperkenalkan oleh Menteri Agama sebelumnya, Menteri Lukman Hakim. Kalau Bapak Ibu ingat itu yang pertama menelurkan tentang gagasan moderasi beragama. Jadi saya sudah mengikuti TOT moderasi beragama tanggal 11 sampai 16 Desember 2023 akhir tahun yang lalu. Sebetulnya materi moderasi beragama itu banyak ya. Kalau di materi TOT misalnya ada untuk kelompok dasarnya itu visi misi Kementerian Agama, sistem pelatihan, kemudian untuk materi intinya teknik fasilitasi, menalar keberagamaan, ada udar asumsi membangun perspektif, sketsa kehidupan beragama di Indonesia. Ini yang ada di modul KB1 ini tentang sketsa beragama di Indonesia nanti akan saya sampaikan. Kemudian materi lain ada landasan teologis moderasi beragama, ada konsep moderasi beragama di Kemenak, internalisasi moderasi beragama, strategi penguatan moderasi beragama, dan lain sebagainya. Jadi itu tentang moderasi beragama karena waktu kita yang tidak memungkinkan ya kan saya ngikutin training of trainer untuk moderasi beragama ini 1 minggu, sementara kalau kita kan sambil mengerjakan penugasan-penugasan resume dan lain sebagainya, jadi mungkin nanti saya akan memaparkan sekilas ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita langsung ke materi ya. Sebentar saya share screen ulang. Saya akan share salah satu modul yang ini dibuat oleh tim Pokja Moderasi Beragama Kemenak ya, supaya kita mengetahui gitu apa sih sebetulnya konsep moderasi beragama yang dimaksud oleh Kementerian Agama gitu ya. Jadi ini modul terakhir ya Bapak Ibu, artinya kan Bapak Ibu untuk cara pengerjaan resume, membuat yang analisa bahan ajar dan lain-lain itu pasti sudah
sangat mahir ya karena sudah terlatih, sudah modul kesekian ini ya. Insya Allah, Bu. Ya. Nah, jadi latar belakangnya itu adalah kita mau melihat, sebentar saya kecilin layarnya dulu supaya terlihat ya. Nah, populasi di Indonesia ini kan berdasarkan sensus. Yang lain nanti tolong di mute ya untuk host atau co-host supaya tidak bergema suaranya. Tolong di mute peserta yang lain nanti ada sesi tanya jawab. Nah, populasi di Indonesia ini terutama di sebagian besar Pulau Jawa dan Sumatera, 87%-nya beragama Islam. Ini data terakhir hasil sensus penduduk ya, BPS. Kurang lebih hasil sensus itu 270 juta jiwa. 87,18%-nya adalah agama Islam, sisanya adalah Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Nah, kemudian kalau prediksi di masa depan, ini masyarakat Indonesia ini trennya itu ada tiga. Yang pertama adalah Ada ke masyarakat UKS urban, aja. kemudian ada kelas menengah, sorry. Bisa di mute teman-teman yang lain supaya nggak bocor suaranya. Ya, misalnya kalau di data yang dicantumkan oleh Kemenak ini, kelompok urban ini adalah orang-orang yang tinggal di perkotaan ya Bapak Ibu. Kita lihat sekarang generasi sekarang ini banyak sekali melakukan urbanisasi. Anak-anak petani ini sudah mungkin minatnya untuk menjadi petani sudah sangat minim ya, jadi mereka lebih memilih untuk tinggal di perkotaan. Kemudian juga nanti ada 62,8% ini masuk kelompok middle class gitu. Ini daya belinya itu antara 5 sampai 10 dolar per hari, ini pakai kurs dolar. Kurs dolar sekarang itu kurang lebih 16 ribuan ya. Jadi dikali aja tuh 5 sampai 10 dolar per hari. Kemudian yang ketiga adalah golongan namanya kelompok milenial. Ada sekitar 34%. Ini usianya antara 20 sampai 39 tahun. Nah, jadi pemimpin Indonesia atau kita para guru yang akan menyiapkan calon-calon pemimpin masa depan harus memahami ya tiga karakter penduduk Indonesia di masa depan. Ini data lain, populasinya dari 274 juta, yang urbannya 57%, kemudian yang menggunakan mobile connection sekitar 345 juta, kemudian pengguna internet ada 202 juta juta ya, kemudian ada pengguna aktif sosial media sekitar 170 juta jiwa. Jadi banyak sekali ya. Sekarang ini yang namanya pemimpin adalah kepemimpinan digital, digital leadership. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengadopsi eh, digital gitu ya. Kalau misalnya kepala sekolah tidak melek digital, tidak tahu aplikasi, tidak tahu cara untuk memanage. Sekarang kan semua serba digital, bahkan pendaftaran untuk siswa baru juga sudah pakai PPDB online ya. Jadi kita memang harus segera beradaptasi dengan perkembangan digital yang selalu berkembang pesat. Nah, kemudian Muslim Indonesia ini akan menghadapi tumbuhnya generasi baru Muslim yang jumlahnya itu kurang lebih 30 juta. Ini masih data tahun 2020, sekarang tentu saja lebih besar dari itu. Jadi generasi Muslim sekarang ini namanya New Muslim Generation. Ini adalah tentu saja Muslim milenial. Dia ada di kelompok menengah dan dia ada banyak di perkotaan. Karakter generasi Muslim tadi ya, New Muslim Generation ini dia memiliki karakter teknologi savvy, religius, modern, kemudian punya daya beli yang tinggi. Jadi beda nih karakternya dengan waktu kita masa muda dulu ya, misalnya semua serba manual, mau makan kita harus masak dulu gitu ya. Kalau sekarang semua serba praktis generasi muda Muslim ini. Kalau sampai rumah capek dia tinggal pesan Gojek online GoFood ya atau apa gitu. Jadi semua serba by aplikasi gitu. Semua dimudahkan. Mereka
tergantung sekali dengan teknologi. Mau belanja, bisa belanja di e-commerce dan lain sebagainya. Nah, karakternya ini, generasi muda musim ini, mereka itu religius, tech savvy, high buying power. Jadi mereka ini senang sekali konsumtif gitu ya. Kemudian mereka juga modern. Kemudian di lain pihak, ini beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Ada beberapa keluarga yang melakukan bom bunuh diri, misalnya kasus Dita dan keluarga, ini bom bunuh diri di 3 gereja. Kemudian kasus keluarga Pak Anton ini melakukan bom rusunawa di Sidoarjo, ini juga keluarga. Dan Tri Murtiono dan keluarganya melakukan bom bunuh diri di Polrestabes Surabaya gitu. Jadi kadang berkembangnya cara pandang, sikap, praktek beragama yang terlalu berlebihan, ekstrim, ini mengesampingkan martabat kemanusiaan. Ini beberapa kutipan berita yang disampaikan oleh tim Kemenak ya. Ada keluarga yang menyesal karena ke Suriah, kemudian ada yang bergabung ke ISIS, padahal ini seorang pejabat ya. Kemudian masalah demokrasi gitu, demokrasi yang ya ini contoh-contoh beritanya, misalnya Komnas HAM kirim surat rekomendasi cabut larangan siswi Bali berjilbab. Nah, ini pernah ada juga kasus bahwa siswi yang berjilbab ini dilarang. Kemudian ada pelarangan pembangunan pondok pesantren di Sika gitu. Kemudian banyak kasus lain, saya berikan contoh lain. Nah, ini contoh misalnya Madura zona takzim baginda Nabi, keluarga dan sahabat baginda Nabi. Terima kasih kepada ini kutipan dari berita-berita ya, Syiah, Wahabi, liberal dan penista agama untuk tidak memasuki kawasan Madura. Jadi terlalu eksklusif ya. Jadi kalau bukan golongannya, kalau bukan aliran keagamaannya, yang lain tidak boleh masuk. Terus ini juga misalnya eh, ada spanduk wayang kulit bukan budaya dan ajaran umat Islam. Ini juga sebetulnya kontradiktif ya, padahal dulu Islam masuk ke Indonesia oleh Wali Songo diantaranya melalui kesenian gitu ya, dengan memasukkan ajaran-ajaran Islam melalui wayang kulit gitu. Kemudian ini beberapa contoh lain, ini di masa COVID eh, banyak tagline-tagline tentang jihad ya, jihad yang salah kaprah. Selanjutnya ada beberapa riset, misalnya riset dari ini tahun 2011, ini mengatakan bahwa radikalisme di kalangan siswa dan guru PAI di Jabodetabek hampir 50% setuju tindakan radikal, 25% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan. Ya ini mungkin survei di lokasi tersebut ya. Kemudian CSIS tahun 2012 33,4% tidak mau bertetangga dengan orang yang berlain agama dan seterusnya. Kemudian Pew Research Center tahun 2015, 10 juta warga Indonesia mendukung ISIS, sebagian besar merupakan anak-anak muda. 2015, BNPT di 7 perguruan tinggi di Indonesia telah terpapar radikalisme dan lain sebagainya. Kemudian ini ada beberapa penelitian juga. Kemudian ini ada survei khutbah masjid Kementerian BUMN tahun 2017 dari 100 masjid yang disurvei. 41 masjid tergolong radikal dan seterusnya. Jadi kategori rendah, sedang, dan tinggi. Yang rendah itu misalnya memaklumi radikalisme atau intoleransi. Kategori sedang itu setuju terhadap tindakan radikal dan intoleran. Sedangkan kategori tinggi ini memprovokasi umat untuk bersikap intoleran. Nah, ini ada 2 arus paradigma praktik keberagamaan menurut Safi Anwar. Yang pertama adalah praktik keberagama yang substansif inklusif, ini artinya terbuka ya, menghargai perbedaan, toleransi, mampu bersama-sama ya. Sementara yang bertolak belakang adalah namanya praktek beragama yang eksklusif atau legal formalistik. Ini praktek beragama yang dia terlalu eksklusif dengan golongan agamanya tertentu gitu. Jadi misalnya orang yang meskipun sama-sama beragama Islam tetapi bukan kelompoknya, bukan alirannya, bukan organisasinya, dia menolak seperti contoh yang ada spanduk-spanduk di slide sebelumnya.
melarang orang-orang yang di luar apa namanya aliran yang tadi di Madura itu dilarang masuk ke Madura dan banyak contoh lain yang ada di Indonesia. Ini Gus Dur, menurut Gus Dur di tahun 2008 ya, Pancasila adalah dasar negara yang mempertemukan paham nasionalisme dan agamis sehingga tidak ada tempat bagi negara yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan kita selama kita masih menerima Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini beberapa kutipan-kutipan dari berita-berita ya. Urgensi moderasi beragama ini eh, sekarang ini kan kondisi kebangsaan dan keagamaannya Indonesia adalah negara yang religius dan majemuk ya. Bapak Ibu sekalian, di antara semua negara di dunia, Indonesia ini negara yang paling majemuk. Kita terdiri dari berbagai pulau, berbagai suku bangsa, berbagai agama, bahasa, budaya gitu. Nah, perbedaan ini kalau kita tidak memanage dengan baik, ini bisa menimbulkan adanya intoleransi, konflik, perpecahan, kekerasan, dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai pendidik yang mendidik anak-anak didik generasi masa depan yang akan terjun di masyarakat, calon pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan, maka kita bagaimana supaya di antara kemajemukan ini kita bisa menanamkan kepada anak didik bahwa dengan keragaman ini kita bisa merawat keindonesiaan, bisa hidup berdampingan. Karena sebetulnya ini bukan hal yang baru di dalam Islam ya. Kalau Bapak Ibu mengajar atau pernah membaca tentang sejarah pada masa Rasulullah, ketika di Madinah itu kan itu Rasulullah tidak hanya sebagai kepala negara, tapi beliau juga sebagai pemimpin agama gitu. Dan di Madinah saat itu tidak hanya ada Muslim saja gitu, tetapi juga ada non-Muslim seperti Yahudi, Nasrani gitu. Dan itu mereka Rasulullah itu bisa memanage semuanya itu di dalam satu satu negara di Madinah itu supaya semuanya itu hidup rukun dan damai gitu. Jadi ini sebetulnya bukan bukan hal yang baru karena di dalam Islam juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah gitu ya. Nah, ada beberapa tantangan. Tantangan yang pertama adalah berkembangnya cara pandang, sikap, praktek beragama yang berlebihan, ekstrim, yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Bapak Ibu sekalian, Islam itu memang cuma satu gitu ya. Tetapi kalau sekarang ini Islam di Indonesia itu berbeda dengan praktek keagamaan dengan Islam di tempat lain gitu ya. Sebetulnya dunia Barat itu banyak belajar tentang Islam itu di Indonesia. Jadi kalau mereka mau tahu tentang keragaman Islam, mereka belajar atau apa namanya meneliti di Indonesia gitu ya. Contoh misalnya keragaman di Indonesia di kalau di Arab ya menentukan awal Ramadan, menentukan Lebaran itu cukup dikatakan oleh pemerintahnya, oleh rajanya, udah satu satu hari gitu ya sama gitu. Tapi di Indonesia, walaupun misalnya Menteri Agamanya sudah menyampaikan tanggal sekian Lebaran, tanggal sekian awal puasa itu bisa bisa ada yang duluan, bisa ada yang sama, bisa ada yang belakangan gitu. Jadi bisa beberapa beberapa persepsi gitu. Nah, karena di Indonesia sendiri ormas keagamaannya juga banyak, aliran keagamaannya banyak gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri ya, supaya kita ini bisa hidup berdampingan satu sama lain meskipun berbeda. Karena perbedaan itu sendiri kan di dalam Islam adalah rahmat ya. Kemudian tantangan kedua. Tantangan kedua itu berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik yang bisa berpotensi memicu konflik. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri, Bapak Ibu. Jangan sampai pemahaman keagamaan kita yang berbeda dengan kelompok lain itu kita paksakan gitu ya. Benar menurut kita bisa jadi eh, tidak menurut aliran yang lain gitu. Bahkan di dalam Islam sendiri di kita ini kan mayoritas masyarakat Indonesia ini kan menganut mazhab Imam Syafi'i gitu. Tapi kalau ada yang menganut mazhab yang lain kan itu juga tidak salah gitu ya. Bisa jadi bahan bacaan kita yang berbeda gitu. Jadi kalau orang mengamalkan praktek ibadah yang berbeda, jangan langsung mengkafirkan, jangan langsung menyalahkan gitu. Jangan-jangan kita yang bahan bacaannya kurang banyak gitu literasinya gitu. Karena ya mazhab sendiri kan ada empat gitu.
bisa jadi berbeda, tetapi sebetulnya betul gitu. Sepanjang ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis itu benar gitu. Nah, kemudian tantangan yang ketiga, berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. Para pejuang kemerdekaan kita, para ulama, para raja yang tokoh bangsa, para tokoh bangsa yang dulu kan negara Indonesia ini berbentuk kerajaan ya, sebelum akhirnya semuanya bersatu padu melawan penjajahan kolonialisme Belanda di Indonesia, ini bersepakat karena rasa kecintaannya berbingkai ke dalam NKRI gitu. Jadi kita harus terus memupuk kebersamaan kita supaya kita bisa hidup berdampingan, aman, damai, dan tentram ya antar umat beragama yang berbeda di Indonesia. Ini tentang moderasi beragama, kemudian ini mainstreaming, eksklusivisme, dan ekstremisme. Ada ekstremis, ini terlalu ekstrim ya, ini biasanya teroris nih. Jadi hitam putih aja dia, jadi bahkan menghalalkan melakukan kekerasan untuk mencapai tujuannya gitu. Kemudian ada jenis public mainstreaming, ada golongan yang negarawan atau aktivis Bhinneka NKRI. Nah, jadi ini supaya menguatnya eksklusivisme dan sikap intoleran pada masyarakat awam harus utama. Nah, ini kemudian ini mengapa menghebat? Mengapa bisa menghebat? Nah, perkembangan paham keagamaan, kemudian dinamika otonomi daerah, sekarang ini kan semua, eh, kalau zaman dulu semua sentralistik ya, terpusat di pemerintah pusat. Sekarang ini ada otonomi daerah, disesuaikan dengan kebijakan dan potensi daerah masing-masing. Kemudian ada demokrasi dan mayoritarianisme, kemudian ada penegakan hukum. Ini upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk bisa menghebat. Selanjutnya, tantangan, tantangan kehidupan beragama dan demokrasi Pancasila. Ini tantangannya diantaranya karakter komunal agama vs karakter demokrasi yang berbasis hak individu. Kemudian head spin, saat sentimen agama menjadi bahan perebutan kekuasaan. Ini mungkin kemarin ya, pas pemilu, biasanya ketika mau pemilu itu banyak klaim-klaim yang tiba-tiba em, apa sepertinya so agamis banget gitu. Eh, Agama dijadikan perebutan suara ya. Kemudian ada harmoni sosial dan hak konstitusi. Selanjutnya, ini pendekatan strategis terintegrasi untuk perubahan berkelanjutan. Ini ditutup dengan statement dari Gus Dur, tidak boleh ada pembedaan kepada setiap warga negara Indonesia berdasarkan agama, bahasa ibu, kebudayaan, serta ideologi. Nah, itu apa sketsa kehidupan beragama di Indonesia mudah-mudahan menjadi satu pemahaman tersendiri, mengkayakan konsep tentang moderasi beragama buat kita semua. Selanjutnya mungkin kita membahas tentang modul ya. Sebentar saya tutup dulu share screen-nya. Sudah tertutup belum ya Bapak Ibu ya? Sudah, Bu. Sudah ya. Ya, eh, silahkan ada kendalakah atau ada pertanyaan, ada yang ingin didiskusikan? Boleh tentang moderasi beragama, boleh tentang modul. Untuk hari ini nanti akan saya buka pengerjaan analisa bahan ajar dengan satu lagi PBL ya. Iya, Bu. Ya. Kalau tidak ada yang ingin didiskusikan, mungkin kita cukupkan sekian supaya Bapak Ibu bisa lebih fokus untuk pengerjaan modul-modul. Bagaimana Bu Ketua? Karena Boleh, Bu. udah modul ke-10 ini ya? Ke-12, Bu. Oh, ke-12. Iya, karena udah ke-12 jadi udah paham gitu ya. Tinggal disesuaikan dengan materinya saja. Baik, kita tutup aja Bu Ketua. Silakan jika ada yang memimpin doa supaya berkah pertemuan kita hari ini dan pengerjaan tugas-tugas modulnya. Untuk ini nak, Bu, Iya, Pak. untuk tugas PJBL-nya nanti di LK berapa, Bu ya? LK2, Pak.
Ya, Oh, tugas BBN-nya nanti di LK berapa ya, Bu? eh, sebentar saya buka dulu. Kontraknya LK2 Bu, kalau nggak salah saya baca kemarin. Iya, jadi ini kan hari kedua ya, hari ketiga kan besok eh, besok untuk terakhir pengerjaan modul moderasi beragama. Jadi kontrak belajarnya itu target minimal Bapak Ibu mengumpulkan tugas. Tetapi saya memahami bahwa kita semua kan punya aktivitas lain sebagai guru ya, misalnya sambil ngajar, Setuju, Bu. sambil rapat dan lain sebagainya. Jadi nanti silahkan waktunya saya fleksibel. Yang jelas setelah Zoom ini nanti akan saya buka untuk PBL dan analisa bahan ajar. Analisa. Nanti silahkan mau mengerjakannya apakah mau langsung dikerjakan pagi ini ataukah mau tengah malam silahkan. Yang jelas besok semua tugas-tugas sudah terkumpulkan supaya saya bisa menilai. Seperti Siap, Bu. biasa jam 13 Siap, sampai Bu. 17 itu tes akhir modul. Begitu Siap, Bu. Bapak Ibu. Siap, Bu. Alhamdulillah, Iya terima Bu, kasih. siap Bu. Makasih Bu. Ya, silakan Bu Ketua, siapa yang berdoa? Iya, minta tolong Pak Jo, silakan Pak Jo. Jo, doa. Baik, baik, terima kasih dan Ibu dosen. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan Zoom kita pada pagi hari ini, kami coba untuk memimpin doa. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا مع القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وأنت خير الرازقين اللهم نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك حلم الناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bu dosen, untuk ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi yang membuka Ibu Ketua, silakan ditutup oleh Ibu Ketua. Ya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai untuk pertemuan Zoom meetingnya. Terima kasih kepada Ibu dosen atas arahan dan bimbingannya. Semoga teman-teman juga semangat mengerjakan tugasnya ya. Terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majelis, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.